sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk saudara dengarkan baik-baik. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Berita firman Tuhan hari ini sebenarnya untuk hari Natal. Tetapi saya sampaikan ada 3 mujizat yang terjadi ketika Tuhan Yesus lahir. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Tolong kami untuk mengerti supaya kami juga mengalami mujizat-mujizat Tuhan di seputar firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini yang kita ambil dari Injil Lukas, Perjanjian Baru, Injil Lukas, ayat pasal 2 ayat 15 dan 16. Lukas pasal 2 ayat 15 dan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Amin. Mujizat pertama apa yang mereka alami? Mereka dengar firman Tuhan, percaya firman Tuhan, bertindak lakukan firman Tuhan, dan mujizat terjadi. Ini prinsip untuk hidup kita sepanjang umur hidup kita. Tolong dengar ini dengan baik.
dengar firman Tuhan. Mungkin khotbah pendeta di gereja hari Minggu yang lalu, mungkin bisa jadi. Tapi saudara ragu-ragu. Kayaknya Pak Pendeta itu apa benar yang disampaikan atau bohong? Engkau tidak mengalami apa-apa. Jadi satu ialah dengar firman Tuhan, percaya firman Tuhan, lakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, dan engkau mengalami mujizat. Itu yang nomor satu. Ya, mujizat pertama apa? Tadi tuh, dengar firman Tuhan, percaya firman Tuhan, dan berani bertindak lakukan firman Tuhan. Apa keberanian itu? Nomor satu, tinggalkan kambing domba mereka di ladang, di padang. Biasanya memang mereka buat api unggun. Tetapi begitu mudahnya ada orang yang mengintai di situ, lihat itu dan ambil habis ternak mereka. Dan itu tidak terjadi. Itu pesan saya hari ini kepada saudara sekalian. Kalau saudara mau melaksanakan firman Tuhan, Tuhan mengamankan baris belakangmu. Tuhan tidak pernah tinggalkan orang yang melaksanakan firman Tuhan. Jadi jangan takut. Tuhan akan menjaga dan memelihara hidup saudara-saudara sekalian. Yang kedua, saudara sekalian, di Bethlehem itu terkenal. Bethlehem, padang penggembalaan Efrata itu adalah padang rumput yang terbaik di seluruh Israel. Jadi di situ ada ribuan kandang. Dengar baik apa saya katakan. Ya. Tapi bagaimana mereka dikatakan Alkitab di sini? Coba lihat. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai. Sudah katakan, ini kan sudah diedit oleh Lukas. Saudara sekalian, kau percaya firman Tuhan? Percaya Alkitab ini firman Allah? Saya percaya bahwa mereka tidak susah-susah mencari. Itu apa? Mencari kandang itu karena ada tuntunan malaikat Tuhan. Ada tuntunan Roh Kudus dalam pikiran hati mereka sehingga mereka menemukan kandang yang tepat. Oh, luar biasa. Oleh sebab itu, pesan firman Tuhan hari ini untuk kita semua, kalau engkau anak Tuhan, kalau engkau milik Tuhan, kalau engkau hamba Tuhan, Tuhan akan mempertemukan engkau dengan pekerjaan terbaik dan sesuatu yang berguna untuk masa depan saudara sekalian. Jadi tolong perhatikan itu. Satu hari, sesudah Filipus membaptis sida-sida Ethiopia itu saudara sekalian, dia diangkat terbang oleh malaikat Tuhan sejauh 40 km. Dia sampai di Gaza, kata firman Tuhan. Sesudah itu dia meneruskan perjalanan sambil beritakan Injil sampai di Kaisaria. Siapa yang nyangka? Perhatikan betul-betul. Lihat muka saya ke sini. Siapa yang menyangka kemudian di sana dia bertemu dengan teman hidupnya. Dia menikah di sana, menjadi gembala di Kaisaria, dan kemudian melahirkan 4 orang anak perempuan, dan semuanya menjadi nabiah, melayani Tuhan dengan tutur kata mereka. Luar biasa. Itu sebabnya saya katakan pesan kepada kita semua hari ini, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengarkan pimpinan Tuhan, maka engkau akan sampai kepada tujuan Tuhan dalam hidupmu. Perhatikan baik-baik ayat 12. Apa pesan malaikat kepada mereka? Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dia tidak bilang kandang, palungan. Tapi mereka sudah tahu. Palungan itu hanya ada di kandang. Palungan itu tempat makanan hewan. Luar biasa saudara sekalian. Itulah mujizat yang terjadi. Yang kedua. Yang ketiga apa? Mereka tidak bisa menutup mulutnya untuk bersaksi.
Mari kita lihat ayat yang ke-17. Dan ketika mereka melihat Yesus, mereka memberitakan apa yang telah dikatakan pada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Jadi saudara sekalian, kalau engkau sudah bertemu dengan Yesus, engkau tidak bisa menutup mulutmu. Engkau pasti menceritakan pada orang lain. Yesus itu juru selamat. Yesus itu pelepas, Yesus yang menyembuhkan engkau, Yesus yang memulihkan rumah tanggamu. Pokoknya semua keluar dari bibir mulutmu bahwa Yesus itu baik dan Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa menyelesaikan semua masalah saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa hari ini. Tolong kami semua supaya setiap kali kami mendengar firman Tuhan, kami percaya firman Tuhan. Kami melakukan firman Tuhan dan kami tahu ada mujizat di ujung jalan sana untuk kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.